الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kisah bagaimana Musa alaihissalam menyelesaikan permasalahan besar pada kaumnya, adanya seorang yang terbunuh dengan tidak diketahui siapa pelakunya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Penjelasan daripada Syekh As-Sa'di rahimahullah berikutnya. Falamma dzabahuha qulna lahum idribu al-qatil bi ba'diha. Maka di saat mereka menyembelihnya, sapi yang diperintahkan untuk disembelih tersebut dengan ciri-ciri yang telah lewat, dan kisah bagaimana mereka mendapatkannya, meskipun kisah tersebut kisah Israiliyat yang tentunya tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi bisa diambil ibrah. Falamma dzabahuha, maka di saat mereka menyembelihnya, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, iribu al-qatil fi ba'diha, pukullah si korban tersebut dengan sebagian daripada anggota badannya, fi ba'diha ai fi 'adwin minha, dari anggota badan sapi tersebut. Imam muayyan bisa saja bagian yang dimaksudkan adalah bagian tertentu, au ay'adhin minha, atau manapun daripada anggota-anggota tubuh sapi tersebut. Falaysa fi ta'yinihi fa'idah, tidak ada faedahnya untuk menyebutkan anggota badan sapi tersebut yang mana, karena intinya adalah menunjukkan akan kuasa Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Diambil bagian ekornya juga bisa, bagian tangkupnya mungkin juga bisa, bagian kakinya, bagian tubuhnya yang manapun, yang kemudian diambil sebagiannya dan dipukulkan kepada korban pembunuhan tersebut. Fadarabuhu fi ba'diha, lantas mereka pun memukulkannya. Tentunya mereka bukan bersama-sama beramai-ramai, perwakilan di antara mereka, atau bisa juga Musa alaihissalam, wallahu a'lam bishawab. Yang setelah itu fa'ahyahullah, Allah menghidupkan si korban pembunuhan tersebut. Allah hidupkan dengan hanya sekedar asbab saja. Kalau Allah mau tanpa adanya asbab bisa, tetapi Allah memang takdirkan di dunia ini segala sesuatu terjadi bisa babiha dengan sebab-sebabnya. Terkadang sesuatu tersebut dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala
secara istimrar yang merupakan sunnatullah. Terkadang dari sesuatu yang khawariqul adah, menyelisih daripada kebiasaan. Tetapi semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan asbab. Semisal terbelahnya laut, Allah mampu untuk menjadikannya sedemikian rupa, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikumpulkan tongkat sebagai asbab. Allah mampu untuk kemudian mendatangkan buah-buah kurma kepada Maryam, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam dalam keadaan hamil, lemah badannya, untuk menggoyang pohon kurma. Khuzi bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Disuruh untuk digoyang. Digoyang. Padahal kondisi lemah. Tetapi itu semua hanyalah asbab saja yang menjadikan faedah bahwasannya segala sesuatu di dunia ini Allah jadikan melalui perantara asbab-asbabnya. Fa'ahyahullah, lantas Allah menghidupkan orang yang mati tersebut. Wa akhraja ma kanu yaktumun, dan Allah singkap segala rahasia yang mereka sembunyikan di antara mereka tentunya. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa pelakunya? Apa yang melatar belakangi perbuatan tersebut? Fa'akhbara biqatil, lantas si korban tadi memberitakan siapa pelaku pembunuhan. Dan dengan itu selesai permasalahan. Pelaku pembunuhan mendapatkan hukumannya sebagaimana yang pantas dia dapatkan. Ini hukum di dalam kitab Taurat. An nafsa bin nafsi, jiwa dibalas jiwa. Wa kana fi ihyaihi wa hum yushahiduna ma yadul ala ihya'illahil mauta. Di mana di dalam Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati tadi dalam keadaan mereka menyaksikan, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Satu kemuliaan tentunya yang Allah berikan tidak kepada sembarang hamba-hambanya. Mayatul ala ihya'illahil mauta, menunjukkan akan bagaimana Allah menghidupkan kematian orang yang sudah mati. La'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan otak kalian, agar kalian berpikir bahwa ternyata benar-benar Allah mampu. Yang selama ini mereka sembunyikan rahasia di antara mereka, siapa pelaku pembunuhan, karena itu merupakan salah satu dari kabilah mereka, ternyata terbongkar semuanya. Dan mereka menyaksikan bagaimana orang yang mati tadi hidup kembali. Berarti apa saja yang dilakukan oleh mereka semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nanti akan menghidupkan mereka. Fatan zajirun an ma yadurrukum, yang dengan itu sepantasnya kalian berhenti dari perkara-perkara yang akan memadoroti kalian, melakukan hal-hal yang akan membawa kepada mana bahaya bagi kalian. Karena tidak ada sesuatu pun yang kalian kerjakan melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan kalaupun nanti kalian telah meninggal dunia, maka Allah Azza wa Jalla mampu menghidupkan kalian, memintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatan kalian. Ini adalah kesekian kalinya daripada ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan oleh Allah kepada Bani Israil. Nabi Musa itu sendiri alaihi salam, beliau membawa berbagai macam mukjizat. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizatnya. Kemudian bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, mereka melihatnya.
Kemudian bagaimana mereka disambar petir, mati satu persatu. Kemudian dihidupkan kembali, mereka juga menyaksikannya. Kemudian mereka diberi oleh Allah Azza wa Jalla manna wa salwa, dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di padang tandus yang tidak ada naungan sama sekali dari terik matahari yang panas membakar. Allah naungi mereka dengan awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Dan seterusnya, sekian banyak. Sampai yang terakhir ini. Allah Azza wa Jalla perlihatkan bagaimana menghidupkan orang yang telah mati. Summa qasat qulubukum, akan tetapi kemudian hati-hati kalian kembali keras. Ini keadaan daripada Bani Israil. Ayat demi ayat, mukjizat demi mukjizat, karamah demi karamah, berbagai macam perkara khawariqul adah yang luar biasa mereka saksikan. Akan tetapi kemudian summa qasat qulubukum, istaddat wa ghalabat, menjadi tebal, keras hati-hati kalian. Falam tu'athir fihal mau'izah, sehingga nasihat itu tidak membekas pada mereka. Jadi hati-hati. Kalau seseorang mendapatkan nasihat kok tidak berpengaruh pada hatinya, ini alamat. Ya, ini merupakan tanda bahwasannya seseorang sedang mengalami satu musibah. Qaswatul qalb, ya, hati yang keras. Kalau nasihat tidak lagi efek, tidak lagi bekas, tidak lagi memiliki pengaruh pada dirinya, maka ini merupakan indikasi bahwa hatinya telah keras membantu. Hati-hati. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini sudah tidak lagi merasa perlu dan tidak lagi merasa penting untuk menghadiri majelis ilmu. Hadir tidak hadir sama bagi dia. Hatinya gersang, jiwanya kosong. Dan tidak mengherankan kalaupun dulu pernah seseorang dalam keadaan mendapatkan hidayah, melihat jalan yang lurus, jalan yang lempang, kemudian Allah simpangkan. Tidak mengherankan, banyak kejadian-kejadiannya. Jadi selama kita masih hidup di dunia, tidaklah ada jaminan keamanan dari berbagai macam penyimpangan. Sehingga sepantasnya bagi kita untuk terus-menerus meminta kepada Allah hidayah, dikokohkan di atas hidayah. Bagaimana kurangnya Bani Israil ini menghadapi berbagai macam mukjizat-mukjizat. Di tengah-tengah mereka ada Rasul, bahkan bukan sembarang Rasul, ulul azmi minar rusul, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, ay min ba'di ma an'ama 'alaikum bi ni'amil 'azimah. Min ba'di dzalik, yakni setelah apa yang Allah nikmatkan atas kalian dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang besar. Wa arakumul ayat, Allah perlihatkan kepada kalian ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Walam yakun yanbaghi an taqsuwa qulubukum li'anna ma syahadtum mimma yujibu raqqatal qalb wa qiyadah. Dan tentunya sangat tidak pantas sekali untuk kemudian hati-hati kalian menjadi keras seperti itu. Kenapa? Karena apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian alami dengan berbagai macam mukjizat, dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan tersebut, nikmat-nikmat tersebut, sesuatu yang mestinya membawa kepada raqqatul qalb, lembutnya hati, tunduknya hati, patuhnya hati. Bukan malah sebaliknya.
Mawasofa qaswata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, gambarkan seperti apa kerasnya hati mereka Bani Israil. Di annaha kal hijarah, bahwasannya hati-hati mereka tersebut seperti batu. Kerasnya itu seperti batu, bukan seperti besi, seperti batu. Allati hiya asyaddu qaswah minal hadid, batu yang lebih keras daripada besi. Dari sisi apa? Ya anal hadid war rasas idza udhiba fin nar daba. Karena besi walaupun keras luar biasa, ya, timah demikian pula masih bisa diencerkan, bisa dicairkan, masih bisa meleleh di saat ditempa, ya, di saat dipanaskan dengan api. Bikhilafil ahjar, berbeda dengan batu. Tidak ada jalan untuk kemudian bisa melumerkannya. Yang bisanya hanya dihancurkan, bukan dilelehkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang Yahudi ini, ya, kerasnya hati mereka adalah seperti hijarah, seperti batu. Ini satu sisi. Batu tidak bisa dicairkan. Bisanya hanya dihancurkan. Sisi yang lainnya, bahwa hati-hati mereka ini lebih jelek daripada batu. Sebagaimana nanti akan disebutkan ayat berikutnya ataupun lanjutan daripada ayat tersebut. Wa qalu au asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Batu yang seperti itu masih lebih keras daripada batu. Dan lebih jelek daripada batu. Ai innaha la taqsur an qasawatil ahjar. Jadi bahwasannya hati-hati mereka tersebut tidaklah lebih lembek daripada kerasnya bebatuan. Walaisat au bi makna bal. Dan tidaklah au di sini dengan makna bal. Dan banyak yang menerjemahkan au bimakna bal dalam ayat ini. Tapi Syekh menyatakan maksudnya adalah bahwa au asyaddu qaswah bukan maknanya bahkan lebih keras, tetapi artinya bahwasannya au di situ au asyaddu qaswah tidaklah kurang daripada kerasnya bebatuan. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma dzakara fadilatal ahjar ala qulubihim. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan daripada batu. Batu lebih baik daripada hati-hati mereka. Batu masih memiliki keutamaan yang besar, yang banyak dibandingkan hati-hati mereka. Faqal, Allah menyatakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sungguh di antara bebatuan itu ada yang mengalir padanya sungai-sungai. Batu itu masih bisa dialiri oleh sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada pula di antara bebatuan itu yang merekah, membelah, pecah, yang kemudian mengalir dari sela-selanya air. Itu bebatuan yang kerasnya luar biasa. Masih bisa menyimpan air di dalamnya. Berbeda dengan hati-hati mereka. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula di antara bebatuan itu yang kemudian gugur disebabkan karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa bi hadhil umur fadalat qulubakum. Maka dengan perkara-perkara ini bebatuan jauh lebih unggul daripada hati-hati kalian, wahai Bani Israil.
bebatuan lebih baik daripada hati-hati kalian. Tsumma tawa'adahum ta'ala asyaddal wa'id. Kemudian Allah Ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang begitu sangat keras. Faqal, Allah nyatakan wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Kalimat ini walaupun simpel, ya, tetapi mengandung ancaman yang sangat serius. Pas. Justru ancaman di saat tidak disebutkan bentuk ancamannya apa, itu menunjukkan akan kerasnya ancaman. Ini dalam bahasa kita pun juga demikian. Kita kalau mengancam dengan ancaman yang serius, tidak menyebutkan apa yang akan kita lakukan, tapi dengan kalimat semisal titenono. Apa itu titenono? Ya, ini ancaman. Dipahami dengan itu, nanti akan diapakan ya? Tidak jelas. Menunjukkan ancaman itu serius. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kerjakan apa yang kalian mau kerjakan. Apa yang kalian tidak maukan. Lakukan semuanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap semua apa yang kalian kerjakan. Semuanya akan dibalasi, semuanya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan dosanya. Bal huwa alimun biha hafidun li saghiriha wa kabiriha. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengetahui semuanya apa yang kalian kerjakan. Dan Allah mencatatnya, menjaganya, baik kecilnya maupun besarnya. Wa sayujazikum ala dzalik atamma jazaa wa aufa. Dan Allah akan membalasi kalian sebagaimana apa yang kalian kerjakan dengan sesempurna-sempurna balasan. Sesempurna-sempurna balasan. Dan sepenuh-penuhnya. Ini menunjukkan ancaman yang keras. Ancaman yang besar. Ancaman yang serius. Wa'lam anna katsiran minal mufassirin rahimahumullah. Dan selesai memberikan tafsiran. Dan tafsiran yang ada di dalam kitab Taisir Karim Rahman memang seperti ini. Yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah. Setiap ayat ditafsirkan ya, dengan sesuai apa istilahnya kandungan-kandungan yang konteks-konteks dari ayat tersebut, meskipun nanti terulang pada ayat yang lainnya, maka di sana ada konteks lain yang diambil faedahnya. Terulang lagi satu kisah di sana, ya, maka di situ tetap diberikan penafsiran karena masing-masing ada konteksnya sendiri-sendiri. Dan beliau jarang sekali menyebutkan athar-athar. Jarang sekali menyebutkan athar-athar. Mencukupkan dengan faedah-faedah yang bisa diambil, istimbat-istimbat. Dan itu memang pada satu tafsir. Di antara metode dalam menafsirkan seperti itu. Adapun mayoritas daripada ulama-ulama mutaqaddimi, mereka dalam tafsirnya adalah tafsir bil ma'thur. Mentafsirkan dengan ma'thur, yakni ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kalau terdapat pada ayat yang lainnya, maka disebutkan ayat-ayat yang mendukungnya. Kalau tidak, maka disarikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau bisa kedua-duanya, yaitu yang dilakukan ayat, kemudian dikuatkan dengan hadis. Kemudian setelah itu dengan akwal para mufassirin, terutama para mufassirin di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kaitannya dengan lughah, dengan bahasa, maka di sana disebutkan asy'ar, syair-syair yang menguatkan makna tersebut.
Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari, juga Adwaul Bayan Syekh itu juga modelnya seperti ini. Dan tafsir-tafsir yang lain yang bil ma'thur banyak. Wa'lam anna katsiran minal mufassirin rahimahumullah qad aktaru fi hasbi tafasirihim min qisas Bani Israil. Dan ketahuilah bahwasanya banyak dari kalangan mufassirin rahimahumullah mereka memperbanyak pada yakni apa yang terdapat dalam tafsiran-tafsiran mereka tersebut kisah-kisah Bani Israil. Kandungan dari tafsiran mereka itu menyebutkan tentang kisah-kisah Bani Israil. Wa nazalu 'alaiha al-ayat al-Qur'aniyah wa ja'aluha tafsiran li kitabillah. Dan mereka menurunkan di sini maksudnya adalah menerapkannya kisah-kisah tersebut pada ayat-ayat. Ayat ini kisahnya demikian, ayat ini kisahnya demikian. Dan menjadikannya itu sebagai tafsir bagi kitabullah. Muhtajina bi qauli sallallahu alaihi wasallam, berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haditsu an Bani Israil wala haraj. Beritakan tentang Bani Israil dan wala haraj. Tidak ada dosa. Beritakan tentang Bani Israil wala haraj. Walladhi ara, dan ini merupakan pendapatnya Syekh sekarang. Walladhi ara, dan yang merupakan pandanganku. Ini menurut pendapatku, annahu wa injaza, bahwasanya walaupun memang boleh naqlu ahaditsihim, untuk menukilkan berita-berita tentang mereka Bani Israil ala wajhin takunu mufradah ghair makruna, tapi ala wajhin yakni secara terpisah, mufradah yakni tersendiri, bukan makruna diiringkan dengan ayat. Makruna di sini maksudnya diiringkan dengan ayat. Ini ayat kemudian kisahnya demikian, ayat kemudian kisahnya demikian. Wala munazzala ala kitabillah, dan bukan untuk kemudian ditanzilkan bahwasanya ayat ini terkait dengan kisah Bani Israil demikian. Fa innahu la yajuzu ja'luha tafsiran li kitabillah qat'an idza lam tasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak boleh untuk kemudian dijadikan sebagai penafsir kitabullah secara pasti di saat diketahui bahwa itu tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau rahimahullah menyatakan yang boleh untuk dikaitkan dengan itu adalah yang sahih-sahih saja. Kalau itu kaitannya dengan tafsir. Sedangkan kalau kita melihat dari apa yang disebutkan dan memang diisyaratkan di sini oleh Syekh, bahwa itu adalah perbuatan para mufassirin ulama, para mutaqaddimin dari kalangan mufassirin, dan bahkan dari kalangan para sahabat. Di saat ditanya tentang satu ayat, bercerita tentang ayat, terkadang disebutkan seperti kemarin Ibn Abbas ya, ayat tentang tentang dirubahnya manusia Yahudi itu jadi kera. Ibn Abbas ya, di saat kunu qiradatan khasyin, itu kemudian Ibn Abbas menyebutkan kisah yang tentunya beliau mendapatkannya wallahu a'lam. Beliau termasuk daripada para sahabat yang mengambil daripada Israiliyah, mengambil dari Bani Israil, dan memang tidak ada dosa karena Rasulullah menyatakan haditsu an Bani Israil wala haraj. Berita-berita tersebut kalau dijadikan sebagai hujjah, maka para mufassirin telah memberikan rincian permasalahan. Seperti Ibnu Katsir di dalam muqaddimahnya beliau menjelaskan bagaimana mensikapi kisah-kisah Israiliyat. Itu menjadi hujjah bagi beliau di saat beliau menyebutkan di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir ya, Tafsir Al-Qur'anil Azim judulnya. Ya. Itu kenapa beliau perbanyak kisah-kisah Israiliyat. Karena memang hadis Rasulullah SAW ini hadits an Bani Israil wala haraj, ini yang pertama. Yang kedua, beliau menjelaskan bagaimana seharusnya mensikapi daripada kisah-kisah tersebut. Beliau mensikapinya. Jadi bukan dalam rangka berhujjah dengan kisah tersebut bahwa kejadian ini demikian-demikian, tetapi diambil ibrahnya karena di sana ada berita tentang Bani Israil seperti ini. Itu merupakan metode daripada mutaqaddimin wallahu taala alam bisawab, yang di sini asal dalam perkara ini beliau tidak sependapat
Dan itu merupakan pendapat beliau rahimahullah. Wa dzalika anna martabataha kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu karena martabat, jadi peringkat daripada kisah-kisah Israiliyat itu sebagaimana yang beliau sabdakan, la tusaddiqu ahlul kitab, jangan kalian benarkan ahlul kitab, wala tukadzibuhum, dan jangan kalian dustakan. Tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Fa idza kana martabatuha an takuna maskukan fiha, kalau demikian kondisi memang derajat daripada kisah-kisah itu adalah sesuatu yang meragukan, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Wa kana minal ma'lum bid-darurah min dinil Islam anal Qur'an yajib al-iman bihi, sedangkan telah diketahui secara daruri bahwasannya dinul Islam, di dalam agama Islam ini bahwasanya Al-Qur'an wajib untuk diimani dengannya, wa taqab bi alfadhihi wa ma'anihi, dan untuk memastikan kebenaran lafaz dan maknanya. Fala yajuz an tuj'a tilkal qisas al-manqula bir riwayatil majhulah, maka tidak boleh untuk dijadikan kisah-kisah tersebut dinukil dengan riwayat-riwayat yang tidak jelas. Allati yaghlib 'ala dzann, allati yaghlib 'ala dzann kadhibuha au kadhu aktsariha, yang secara yakni prasangka yang paling dominan bahwa hal tersebut adalah kedustaan atau mayoritasnya adalah kedustaan. Untuk dijadikan ma'ani li kitabillah, dijadikan makna-makna bagi kitabullah, maqtu'an biha, untuk dipastikan demikian. Ya tentunya wallahu a'lam, dari kalangan mufassirin mutaqaddimi, mereka ya tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang maktu, untuk ini demikian dan ini demikian ayat-ayatnya. Dengan tadi telah disyaratkan bahwa kita memberikan udzur-udzur kepada semisal Ibnu Katsir rahimahullah dalam perkara tersebut, karena beliau telah menjelaskan bahwa bagaimana mensikapi daripada kisah-kisah Israiliyat. Memang beliau banyak sekali dalam tafsirnya menyebutkan tentang kisah-kisah tersebut. Bahkan ada yang betul-betul maudhu itu kadang disebutkan ya di dalam beberapa kitab tafsir mutaqaddimin. Nah tentunya yang seperti ini yang dimaksudkan oleh Syekh Sa'di, kisah-kisah yang majhulah, yakni yang tidak jelas runtrungnya. Adapun apa-apa yang memang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada sahabat, misalnya yang bercerita adalah sahabat tertentu tentang satu kisah, walaupun kisah itu Israiliyat, maka yang seperti ini diterapkan bukan untuk dinyatakan pastinya tafsiran itu seperti tersebut, tetapi setidaknya dijadikan ibrah bahwa di sana ada kisah Bani Israiliyat yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan, tetapi silakan kalian beritakan. Jadi di saat memberitakan kisah tersebut, ingat, jangan dibenarkan, jangan didustakan. Itu kaidah di dalam memahami kisah-kisah Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Wala yastari bihadza ahadun. Dalam perkara ini tidak ada yang ragu sedikit pun tentang perkara ini. Tidak diragukan. Demikian kondisinya. Ini maksudnya bahwasanya Al-Quran itu lafaz-lafaznya dan makna-maknanya harus diyakini kebenarannya. Sedangkan kisah-kisah Israiliyat adalah perkara-perkara yang tadi martabatnya, kedudukannya adalah sesuatu yang tidak boleh didustakan dan tidak boleh dibenarkan. Ini sesuatu yang fihi syukuk, padanya terdapat syukuk, semisal keraguan-raguan, sehingga tidak bisa untuk diterapkan sebagai penafsir bagi Al-Quran. Hal ini la yastari bihadza ahad, tidak ada seorang pun yang ragu akan perkaranya. Walakin akan tetapi bisababil ghafla an hadza hasal ma hasal. Akan tetapi disebabkan karena kelalaian dalam masalah ini, terjadilah apa yang terjadi. Wallahul muwaffiq. Dan tentunya kita memberikan udzur-udzur kepada, sekali lagi, kepada para ulama mutaqaddimin mufassirin yang mereka lahu tidak masjid dan qirta. Jelas mereka memiliki alasan-alasan. Ya. Wallahu taala alam bishawab.
Demikian apa yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.